Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Waduh, wajah-wajah yang diberkati nih pagi hari ini. Amin. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya karena adem. Sebelum kita dengar firman, saya sekali lagi kepengen ada colek sebelahnya biar semangat dan bilang begini, lu keren amat. Seperti yang Anda baca ya di depan, tema tahun ini dari RIM, dari semua rock adalah reproduction. Bagaimana bereproduksi atau menghasilkan buah atau melahirkan sesuatu. Nah pagi ini saya pengen sharing tentang iman Bapak Ibu. Salah satu perjalanan yang tidak mudah dalam kehidupan anak Tuhan adalah perjalanan iman ya saudara. Makin lama nunggunya makin tidak mudah. Menunggu kesembuhan, menunggu blessing keuangan, menunggu mujizat financial, menunggu dapat jodoh, itu tidak gampang, betul ya? Yang pernah ngerasakan terlambat merit itu baru tahu maksudnya. Nah pagi ini kita akan belajar siapa lagi tokoh iman yang kita kenal di Alkitab, salah satunya adalah Abraham. Nah kita akan melihat ya. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, kelihatannya kok nggak bawa ya. Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Saya berdoa bahwa iman kita akan bereproduksi. Amin. Saya berdoa iman kita akan bereproduksi tahun ini. Apa yang Bapak Ibu sedang tunggu dalam perjalanan iman saudara, saya berdoa kita akan melihat breakthrough. Kita akan melihat kelahiran keajaiban-keajaiban. Kejadian 13 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Bapak Ibu kalau tidak keberatan saya mengajak membaca ya pagi ini supaya kita semangat. Kejadian 13 ayat 15 sampai 16. 1, 2, 3. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Amin. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu, waktu Abraham menerima Ishak, berapa tahun masa penantiannya? Ada yang tahu nggak? Ada ide? Berapa tahun Abraham itu nunggu sampai dapat Ishak? Enggak ada yang tahu. Berapa? Gilang? 100 tahun? Enggak, 100 tahun. 80? Oke, pasti berapa pasnya? Kayak lelang gini. 125 tahun itu Nuh membangun nunggu bahtera sampai terjadi air bah, itu 125 tahun. Kalau Abraham nunggu Ishak berapa tahun? 25. Pas? Kita akan lihat ya berapa tahun. Siapa yang sedang menunggu janji Tuhan sampai hari ini sudah 10 tahun lebih? 10 tahun lebih? Over than 10? Oh enggak ada ya? Oh, saya baru. Di bawah 10 tahun. Banyak. Yang udah angkat tangan tuh berarti tidak nunggu. Nunggu udah datang-datang sampai sudah lupa. Saya berdoa apapun yang Anda sedang tunggu, kita akan belajar bagaimana sih akhirnya Abraham itu kan pada akhirnya mendapatkan Ishak, ya toh, setelah sekian puluh tahun. Nanti kita lihat, kita hitung sama-sama. Nah setelah kita hitung saya percaya Bapak Ibu pasti hafal setelah ini. Mudah-mudahan. Kejadian 13 ayat 15 sama 16 ini adalah pertama kali Tuhan kasih janji ke Abraham soal anak. Pertama kali. Anda boleh cek di kejadian-kejadian sebelumnya Tuhan belum ngomong soal anak. Dan yang luar biasanya Abraham juga gak pernah doa minta anak di kejadian sebelumnya. Jadi ini pure pertama kali Tuhan yang inisiatif.
Tuhan yang tiba-tiba ngomong begini, aku akan kasih kamu anak dan keturunanmu akan sebanyak debu tanah. Ini pertama kali Tuhan kasih janji. Nanti kita hitung dari sini. Umur Abraham pada Kejadian 13 ayat 15 sampai 16, 79 tahun. Oke, 79 tahun, sudah tua. Jadi waktu Tuhan kasih janji udah kadaluarsa. Abraham sama Sarah selisih 10 tahun. Jadi kalau mau tahu usia Sarah ya tinggal 10 tahun aja. 79 dikurangi 10. Jadi 69 Sarahnya. Ini pertama kali. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan sebuah janji, dengerin. Ini yang seringkali kita salah. Ketika Tuhan memberikan sebuah janji, itu maunya Tuhan. Bukan mau kita. Abraham tidak pernah minta, itu maunya Tuhan. Saya kasih contoh. Mungkin contoh paling gampang, Bu Peti deh. Misalnya. Bu Peti, saya janji nih Bu Peti, kalau nanti border dibuka, ya, saya balik Surabaya nih, terus kemudian balik sini, saya akan belikan bebek banyak Bu Peti. Misalnya kira-kira seperti itu. Saya kasih janji sama Bu Peti. Nah Bu Peti kan gak minta apa-apa kan. Saya kasih janji kan. Nah pertanyaan saya gini. Ketika border dibuka, siapa yang mengupayakan untuk cari bebek itu buat Bu Peti? Saya dong. Bukan Bu Peti kan. Masa Bu Peti yang usahakan bebeknya? Tapi Anda sadar enggak? Seringkali kesalahan kita, Tuhan yang kasih janji, berarti kan Tuhan yang sibuk untuk ngurusin itu kan. Tuhan yang siapin bebeknya gimana kek, ya toh. Tapi yang sering kali terjadi, Tuhan janji, saudara dan saya yang sibuk nyiapin bebeknya. Bener nggak? Tuhan yang janji, tapi saudara dan saya sibuk untuk merealisasikannya. Konyol kan? Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan sibuk mewujudkannya. Bagian Bu Peti dan orang-orang yang dapat janji tinggal apa? Ya tinggal nunggu lah. Cuman bedanya begini, kalau Tuhan tidak bisa ngelanggar, karena Tuhan selalu setia. Kalau saya bisa lupa, iya toh? Setelah sampai Surabaya, saya berubah pikiran. Ngapain gue susah-susah bebek? Duh, nanti masih di imigrasi, nanti masih di gini. Aduh, repot banget, gak usah. Bisa nangkep saudara? Jadi kalau Tuhan sudah memberikan sebuah janji, Dia yang akan sibuk mempersiapkan dan memikirkan bagaimana menggenapi. Kalau Tuhan udah janji bahwa properti saudara akan diberkati, dijual, terjual, laku, Tuhan yang bingung. Pada kenyataannya saudara dan saya yang bingung, betul? Nah ini salah kaprah. Jadi ingat ya, kalau Tuhan yang udah janji, itu inisiatif Tuhan, Tuhan yang mau. Kalau Tuhan udah janji anakmu akan dipulihkan, Tuhan yang sibuk mikirin bagaimana memulihkan anak-anak saudara. Kalau Tuhan yang udah janji memberikan jodoh buat anak-anak kita, Tuhan yang sibuk membawa Adam. Kalau Adamnya bandel, keras, dihipnotis kayak sama Tuhan atau whatever lah, dipaksa untuk datang, kan gitu kira-kira. Jadi itu bagian Tuhan. Oke ya, kita kembali, bukan itu poinnya. Jadi pada umur 79 tahun, Tuhan pertama kali memberikan janji kepada Abraham mengenai anak, seperti debu tanah. Kita lompat Kejadian 15. Kejadian 15 ayat yang kelima. Kejadian 15 ayat 5, jedahnya 2 pasal, dari 13 ke 15. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Perhatikan, ini kedua kali Tuhan kasih janji soal anak. Tadi seperti debu tanah, ini seperti bintang. 2 kali, jaraknya 2 pasal, tapi dalam sejarah jaraknya 5 tahun.
Jadi janji yang kedua dilepaskan umur Abraham 84. 84. Bisa nangkep ya? 84. Sekarang kita lompat. Nah, sambil hitung pelan-pelan. Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-10. Satu kali Abraham didatengin tamu 3 orang laki-laki yang adalah malaikat Tuhan. Dan kemudian Abraham serve mereka, layanin mereka. Dan kemudian 3 orang ini pada ayat 10 bilang begini, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tahun depan aku akan kembali mendapatkan kamu tahun depan. Berarti tahun depannya udah gendong. Bisa nangkep ya? Berarti udah ngelahirin tahun depannya. Sekarang berapa hitung tahun depannya? Kita balik ke kejadian 17. Nah, saya ajak matematika biar Bapak Ibu nggak ngantuk pagi ini. Kejadian pasal 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kejadian 17 menceritakan Abraham umur 99, tidak lama kemudian dia kedatangan 3 orang tamu, malaikat Tuhan. Nah, tahun depannya udah melahirkan anak, berarti umur Abraham umur gendong anak. Jadi gendong anak umur berapa? 100. Ya, Alkitab menuliskan Abraham ketika punya Ishak itu umur 100 tahun. Berarti berapa lama Abraham nunggu? 21 itu pasnya. Ya, jadi enggak pas 25 tapi 21 tahun. Bisa nangkep ya Bapak Ibu? Nah, sekarang saya ajak kita melihat selama 21 tahun what happened. Nah, kita belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Abraham. Oke? Kita lihat ya. Kejadian pasal yang kembali, Kejadian pasal 15. Ayat 1 dan ayat 2. Jadi total Abraham menunggu 21 tahun, akhirnya dapatlah Ishak. Kejadian 15 ayat 1 dan 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham. Berarti Abraham lagi takut. Kalau Abraham tidak lagi takut, nggak mungkin dong Tuhan tiba-tiba datang. Jangan takut Abraham. Siapa yang takut? Salah lu. Abraham pasti lagi takut. Oke. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham lagi takut apa Bapak Ibu? Ayat 2. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Apakah yang sedang dialami oleh Abraham? Ketakutan apa yang sedang menyerang Abraham? Soal tidak punya anak. Berarti dia lupa dengan apa yang dikasih di Kejadian 13, 5 tahun sebelumnya. Mungkin itu sambil lewat. Sehingga muncul ketakutan. Aduh ya apa ya, umurku tambah tua, 84. Sedangkan aku akan mati dengan tidak mempunyai pewaris. Itu yang menjadi ketakutan Abraham. Anda lihat, apa yang terjadi sejak janji Tuhan dilepaskan ke Abraham, Abraham sama sekali forget. Kemudian apa yang terjadi? Dan ketika Abraham mulai forget, Abraham mulai ragu. Oke? Mulai muncul ketakutan. Bapak Ibu, pada waktu menunggu janji Tuhan atau doa dijawab, sering enggak ngalamin seperti ini? Sampai kadang-kadang kita tuh lupa janji atau nubuatan yang Tuhan pernah berikan. Lupa sama sekali. Karena kita lebih terdistract kepada melihat fakta di depan. Betul? Anda ragu. Sekarang kita lihat lagi ke Kejadian pasal 16. Saya tunjukkan pada Bapak Ibu
satu-satu nih. Kejadian pada pasal 16, adapun Sarai istri Abraham ayat 1, tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku, mungkin oleh dialah aku akan dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Perhatikan Bapak Ibu, apa yang terjadi di sini? Mereka mikir, Sarah mulai mikir, jangan-jangan maksud Tuhan, aku tuh dikasih anak lewat rahim perempuan lain. Pernah enggak Bapak Ibu di dalam perjalanan menunggu, Bapak Ibu mulai merasionalkan, mulai melogikakan, mulai mikir gini, oh mungkin maksudnya Tuhan, aku itu diberkati bukan lewat ini mungkin maksudnya. Mungkin lewat gini. Bisa nangkep ya? Jadi Anda mulai menginterpretasikan sesuai dengan rasio. Jadi kalau kita tidak dapat jodoh, oh mungkin maksudnya Tuhan belum sekarang, mungkin nanti. Oh mungkin maksudnya Tuhan jodohku itu seperti begini-begini, tidak seperti yang aku bayangin. Jadi kita mulai merasionalkan. Satu kali saya pernah cerita pada saudara, ada orang menerjemahkan nubuatan. Dia bilang, dia dinubuati, kamu akan diberkati, pekerjaanmu akan mengembang ke kanan kiri, akan expand. Berjalan dengan waktu dia menunggu, dia mulai mikir, rasanya Tuhan mau mengekspan kerjaanku dengan cara aku pinjam duit bank. Soalnya kalau enggak pinjam duit bank, dari mana aku bisa expand? Nah mulai kita pakai cara dan kekuatan kita. Bisa nangkep Bapak Ibu? Mulai pakai cara dan kekuatan kita. Jadi apa yang terjadi selama 20 tahun lebih itu, Abraham satu penuh dengan up and down, keraguan. Jangan bilang Abraham tidak ragu, waktu Sarah kasih ide, Abraham responnya gimana? Jangan-jangan iya ya, siapa takut? Kucing kok ditawarkan, pindang, tawarin pindang, ya maulah, ya kan? Akhirnya apa? Abraham ngikutin saran Sarah. Kita melihat hasilnya sampai hari ini. Dampaknya juga kita yang kena. Ini yang terjadi pada masa penantian. Satu, keraguan. Up, down, up, down, up, down. Terus kemudian Abraham dan Sarah mulai merasionalkan. Itu kenapa rasionalkan? Karena ragu. Kitab Yakobus. Kita lihat yuk, Bapak Ibu dengerin. Saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu sumbangsih dari keraguan. Bapak Ibu mungkin sering bilang begini, tapi manusia kan wajar Bu ragu. Nah ini saya mau tunjukkan sumbangsih dari keraguan. Kitab Yakobus saudara, pasal 1. Ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Yakobus 1, 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama, saya ulangin, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dan sebab orang yang demikian, sebab ayat ini termasuk menurut saya keras tajam loh, karena Tuhan bilang begini, sama sekali. Berarti di kita aja enggak boleh Bu? Enggak boleh. Lo ayatnya kan bilang sama sekali. Enggak boleh bimbang. Berarti kalau bimbang enggak menerima. 21 tahun Abraham menunggu Ishak. Tahukah Anda kenapa penantiannya selama itu? Jawabannya sederhana. Sumbangsih terbesar datang dari kebimbangan. Bapak Ibu, kalau mau lama menerima mujizat, bimbanglah. Kalau mau lama melihat breakthrough dan doa terjawab, ragulah. Makin sering Anda ragu, makin lama Anda akan melihat penggenapan.
Kenapa saya bilang terlama adalah kebimbangan? Karena saya tunjukkan pada Bapak Ibu. Yuk kita balik. Kitab Kejadian, pasal yang ke-17. Kejadian pasal 17. Tadi saya bilang Abram umur berapa? Kejadian 17 tadi. Ketika Abram berumur 99. Apa yang terjadi waktu Abraham umur 99? Kita lihat ayat yang ke-5. Kita lihat dari ayat 4 ya, sampai ayat yang ke-6. Dari pihakku, kata Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal. Ini ketiga kali Tuhan memberikan janji, meneguhkan lagi janji soal anak. Tetapi ada sebuah perubahan terjadi pada umur 99 tahun, yaitu Tuhan merubah nama. Dulu saya salah Bapak Ibu, saya pikir waktu pertama kali Abraham dipanggil Tuhan, Tuhan langsung rubah nama. Ternyata enggak. Tuhan rubah nama Abram menjadi Abraham umur 99. Sudah 20 tahun sejak janji Tuhan diberikan. Oke? Abram artinya father of altitude. The father of altitude. Bapak di tempat yang tinggi. Bapak kehormatan. The father of altitude. Abraham cuman beda he. Itu dalam huruf Ibrani namanya he. Penambahan huruf he, Abraham artinya father of multitude. Sama titude-nya. Satu altitude, satu multitude. Perubahan bapak banyak anak, banyak bangsa. Multitude itu kan artinya jumlah banyak. Oke? Bapak Ibu perhatikan efek dari perubahan nama. Abraham umur 99 diganti nama. Oke? Umur 100 gendong bayi. Hamil berapa bulan? 9. Berarti 12 bulan. Dipotong 9 jadi 3 bulan. Berarti sejak Abraham merubah nama, 3 bulan kemudian Sarah hamil. Apa yang terjadi? Bapak Ibu dengarkan efeknya. Lihat. Abraham diganti nama kan? Tetangga-tetangganya panggil, Pak Abram, Pak Abram. Jangan panggil aku Abram. Namaku udah diganti. Kalau bahasa Indonesia nggak kelihatan. Jangan panggil aku Bapak Kehormatan, namaku diganti. Diganti apa Pak? Sekarang aku sudah ganti nama. Namaku Bapak Banyak Anak. Bapak kan belum punya anak. Loh pokoknya Bapak Banyak Anak. Kata Tuhan, aku akan menjadi Bapak Banyak Anak. Oh, tangga-tangga temennya bilang gini, mulai idan. Ada yang bilang, Pak, Bapak udah bau tanah Pak, nyebut Pak. Tambah tahun, tambah gak karuan toh Pak ya. Jangan sampai khilaf ya Pak ya, jangan sampai lupa diri. Kemana-mana Abraham, jangan panggil aku Bapak Kehormatan. Namaku sekarang Bapak Banyak Anak. Bapak banyak anak. Kemana-mana Bapak banyak anak. Sarah juga. Ibu banyak anak. Anak ibu berapa? Pokoknya banyak nanti. Ibu banyak anak. Ditanya anaknya berapa sekarang? Belum. Tapi Tuhan udah ngomong, aku ini ibu banyak anak. Mungkin pertama kali ketika mengucapkan itu malu. Loh iya kan? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? For 3 months they begin to speak. Bisa nangkep. 20 tahun mereka up down. Mau lebih lama, up down lah terus. Dan ketika mereka mulai melepaskan perkataan, aku bapak banyak anak. Aku bapak banyak anak. Aku bapak banyak anak. 3 bulan kemudian, Sarah hamil. Anda tahu salah satu kunci untuk iman Anda reproduksi adalah speak it out. Iman timbul dari
pendengaran. Selama 20 tahun, ragu kan? Ragu terus kan? Aduh, aku bisa dapat jodoh gak ya? Aku bisa punya anak gak ya? Wah, aku akan dipulihkan gak ya? Kerjaanku bisa expand gak ya? Kok gini-gini terus ya? Ragu. Tapi ketika Anda bilang, aku diberkati, aku orang yang diberkati, Tuhan berjanji memberkati aku. Pertama malu. Lama-lama malu-maluin. Lama-lama tebal muka, tapi Anda tidak sadar ketika Anda ngomong, aku orang diberkati, ini telinga dengar. Dan ketika telinga dengar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika telinga dengar, yang tadinya ragu, imannya mulai bangkit kan? Imannya mulai bangkit kan? Ini cara Abraham dan Sarah disuruh Tuhan. Selama 20 tahun, isinya ragu. Saya mau bilang sama saudara, adakah Tuhan berlambat-lambat sebelum memberikan pertolongan? Saya yakin seorang papa sama mama, kalau bisa melihat senyum kebahagiaan di bibir anaknya, mereka akan sangat mau segera melakukannya. Betul enggak? Saya tipe orang yang gak bisa molor-molorin kelamaan. Kalau saya tahu saya mau ngasih sesuatu, anak saya tuh bakalan senyum lebar. Saya tuh kepengen cepetan gitu loh. Saya gak bisa suruh mending kelamaan. Itu saya. Karena apa? Ketika saya melihat anak saya senyum, itu happy gitu loh. Bapak kita sama. Kalau dia bisa melihat senyum bahagia di bibir Bapak Ibu dan saya percaya dia rindu untuk kasih. Tapi Yakobus bilang begini, kalau kamu ragu, jangan berharap kamu dapat apa-apa. Makanya di dalam masa penantian, Bu, wajar kan manusia ragu? Tapi dalam masa penantian, satu hal yang penting kita lakukan, bangkitkan iman saudara. Gimana caranya? Bapak Ibu, seseorang hamba Tuhan pernah menuliskan sebuah buku tentang proses iman dan mujizat. Dia mengumpamakan begini, misalnya ada satu barang atau balok di tengah ya. Iman sama keraguan itu kayak gini. Balok ini ditarik oleh dua kuda. Kuda yang satu ke arah, misalnya ke arah timur. Kuda yang satu mau jalan ke arah barat. Kuda yang ke arah barat, ini kuda keraguan. Kuda yang ke arah timur, ini kuda iman. Ketika Anda kepingin mendapatkan balok ini, manakah yang akan nyampe duluan? Tergantung ke arah mana kuda itu narik. Kalau kuda keraguan lebih banyak yang narik, maka barang ini akan gerak ke arah keraguan dan akan pernah nyampe ke saudara. Nah, saudara ada di timur. Kalau saudara mau balok ini nyampe ke saudara, saudara harus kasih makan kuda yang lari ke arah timur, supaya dia kuat nariknya sampai kepada saudara. Bagaimana cara kuat menariknya? Adalah iman muncul dari pendengaran. Apapun yang Bapak Ibu sedang tunggu pada pagi hari ini, satu doa saya, bahwa ketika saudara ragu, mari bangkitkan iman dengan pendengaran. Pendengaran dari perkataan. Amin. Alkitab bilang begini, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku, lalu diselamatkan. Jadi orang yang hatinya percaya, pasti mulutnya juga keluar sama. Nah, ketika dua-duanya sinkron, penjebolan terjadi. Bu, wajar dong ragu? Ya wajar kalau kamu dan saya kasih makan kuda yang ke arah barat. Tapi kalau kita kasih makan terus kuda yang ke arah timur, ke arah kepada kekuatan iman, itu yang akan lebih kuat. Saya berdoa Bapak Ibu, di tengah keraguan apapun, saudara mari lepaskan apa yang Tuhan sudah janjikan. Saudara berkata, aku diberkati. Buat Tuhan memberkati itu gampang. Berkat datang dari segala arah kepada kehidupanku. Aku orang yang sangat diberkati.
Aku orang yang sangat diberkati. Percayalah, kadang-kadang pertama kali ngomong seperti itu malu. Nggak usah sama orang lain. Saya sama suami sendiri kalau ngomong gitu malu. Nggak usah ada suami lah, ngomong sama kaca aja lu malu. Saudara, kadang-kadang saya berdiri di depan kaca dan saya bilang begini. Nah, Ci Intan kan pernah potong rambut saya. Kan tahu Ci Intan pernah ngomong begini, Buru kok nggak ada rambut putih? Ibu-ibu, saya tuh praktek di depan kaca. Tidak ada rambut putih. Rambutmu hitam semua. Karena aku lihat teman-teman udah pada putih semua gitu loh. Dan aku enggak mau malas-malas semir gitu kan. Tidak ada rambut putih. Ini kan terserah kita yang punya lidah kan. Terserah aku mau bilang rambutku merah ya terserah. Aku mau bilang tidak ada rambut putih. Rambut hitam semua dalam nama Yesus. Rambut hitam, percayalah Bapak Ibu, pertama kali ngomong di depan cermin tuh malu. Apalagi kalau perkataannya gini, halo Ruth, kamu cantik. Waduh, saudara tahu saya langsung izin aku ngomong sama cermin, aduh kamu cantik. Kayak orang gak tahu diri, kayak lupa diri. Aduh, kamu cantik, kamu diberkati. Kamu awet muda, kan aku takut penuaan gitu kan. Kamu awet muda, kamu diberkati. Percayalah, Anda nggak percaya, malu, bener malu. Coba ya kalau nggak percaya, Bapak Ibu lihat sebelahnya, bilang begini, lihat aku cantik. Yang cowok bilang sama sebelahnya, lihatan aku ganteng. Lo ayo praktek, coba lihat sebelahnya, coba ngomong kalau sebelahnya suami istri. Oh dia sering ngomong. Loh ya toh Bapak Ibu tak minta ngomong guyung-guyung sendiri. Ngomong. Ayo coba praktek Bapak Ibu ke kanan. Loh ini sama seperti Abraham. Bapak banyak anak, enggak punya anak, bapak banyak anak, bapak banyak anak. Bapak banyak anak. Ayo coba Bapak Ibu ngomong sama sebelahnya. Aku orang ganteng. Bilang gitu. Nggak usah jauh-jauh, gampang. Aku orang ganteng, awet muda. Bilang sama sebelahnya. Saya mau tanya, malu nggak? Malu ya. Anda pernah bayangin Abraham juga ngalamin sama? Bapak banyak anak. Orang gila. Enggak punya anak, bapak banyak anak, sudah halusinasi. Bapak banyak anak. Orang diberkati, terus orang yang kenal kita, yang tahu kita enggak diberkati banyak masalah, udah mulai edan ini. Enggak gampang, I know. Tapi Anda bayangkan ketika Tuhan melihat, gila, anakku percaya banget nih, gua kalau enggak tolong kasihan nih. Saudara pernah dengar cerita seorang cucu berdoa. Dia tuh berdoa gini. Nah, cucu ini tidur di satu kamar, sebelahnya kamar engkongnya. Anda tahu cara cucu ini berdoa? Dia tuh kepengen banget punya sepeda. Tuhan Yesus, aku berdoa kepadamu. Entah dia sengaja atau enggak, saya enggak tahu. Tapi kayaknya sengaja. Tuhan Yesus, aku berdoa, aku ini kepingin punya sepeda. Dan kau tuh pasti memberkati engkau supaya bisa belikan aku sepeda. Tuhan Yesus, engkau pasti memberkati engkau supaya bisa memberikan aku sepeda. Engkongnya denger. Di kamar sebelah. Saudara tahu engkongnya ngomong gini, ini kalau aku gak beliin, nanti aku khawatir iman anak ini goyah. Jadi aku akan cari cara untuk beliin. Jadi engkongnya tuh kepingin iman anak ini kuat kan. Akhirnya engkongnya berusaha beli sepeda. Bapak Ibu itu manusia loh. Anda bayangkan ketika Tuhan itu tahu. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus pasti tidak tega beliin aku sepeda. Tuhan, Bapak kita di surga, gak tega, dia kan berusaha untuk kasih sepeda. Betapa dahsyatnya nih kuasa mulut. Amin. Anda mau melihat iman saudara bereproduksi? Belajar
melepaskan perkataan. Aku orang yang diberkati. Father of multitude. Father of blessing. Amin. Sekali lagi, bilang sama sebelahnya. Loh, ini latihan terus sampai malu-maluin. Orang bilang begini, ini orang gila, pedenya gak ketulungan. Bilang sama sebelahnya, aku orang yang diberkati, aku cantik, aku awet muda. Coba bilang sama sebelahnya, kayak bapak banyak anak. Coba bilang, loh bapak ibu gak mau praktek. Kalau bapak ibu gak mau praktek, ini kecil loh. Ini kecil. Kalau Anda bilang begini, Bu jangan praktek di sini, malu nanti aja di kamar sendiri. It means that it doesn't come from your heart. Berarti Anda sulit untuk melakukan itu. Berarti Anda sendiri waktu di kamar, kenapa Anda mau di kamar tidak di sini? Karena Anda malu. Kenapa Anda malu? Karena Anda sendiri juga tidak yakin dengan apa yang Anda omong. Iya kan? Sekarang sekali lagi sebelum kita selesai, bilang sama sebelahnya. Gini, supaya serius. Lihat sebelah saudara, tatap matanya. Nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah salaman. Tatap matanya dulu, ayo gerak, tatap matanya. Setelah itu ada bilang begini, aku orang yang sangat diberkati, aku akan melihat terobosan dalam hidupku, aku cantik, aku awet muda, aku sehat. Amin. Coba lihat. Coba lihat sebelahnya. Amin. Saya yakin ketika Abraham mulai melepaskan perkataan, he only needs 3 months. He only needs 3 months. You want to see the miracle? Declare. Speak it out. 20 years, Abraham dalam keraguan terus-terusan. Betul? When speaking, 3 months, Sarah hamil. Iya, 3 months, Sarah hamil. Dahsyat kan? Dahsyat toh? Mau melihat reproduksi? Deklarasi. Yuk kita menghampiri Tuhan. Saya minta pemain musik